Pada 30 Juli 2022, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, roket bekas peluncuran modul Stasiun Antariksa Republik Rakyat Tiongkok, RRT, jatuh di Samudera Hindia. Sebelumnya, Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, memantau melalui situs pemantauan secara real-time. Serpihannya melewati wilayah Sarawak, Malaysia. Peneliti senior BRIN, Thomas Jamaluddin mengatakan sampah antariksa tersebut adalah CZ-5B, roket bekas peluncuran modul Stasiun Antariksa RRT. Dia menerangkan, data orbit dari pemantauan spacetrack.org menunjukkan titik jatuh di barat daya Indonesia. Namun bisa jadi ada pecahannya yang mungkin tersebar sepanjang lintasan terakhir, orbitnya melintasi Sumatera bagian selatan, jelas Thomas. Bila ada penduduk yang melihat objek langit yang jatuh sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, segera melaporkan ke Pusat Riset Antariksa BRIN melalui email perantariksa@brin.go.id, imbaunya dilansir dari laman BRIN. Sampah antariksa tersebut berukuran besar dengan bobot sekitar 20 ton dan ukuran 30 meter. Orbit saat ini, ketinggiannya makin mendekati 120 km, ketinggian kritis objek antariksa untuk jatuh. Terpantau, Indonesia di wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan Barat terlintasi pada saat-saat akhir lintasan bekas roket, kata Thomas. Pusat Riset Antariksa BRIN terus memantaunya. Kemungkinan besar jatuh di lautan, tambahnya. Secara spesifik Thomas mengatakan sampah antariksa bekas roket peluncuran RRT CZ-5B berbobot sekitar 20 ton berukuran 30 meter telah terkonfirmasi atmospheric re-entry di Samudera Hindia. Tepatnya pada 30 Juli 2022, pukul 23.45 waktu Indonesia Barat, jelasnya. Thomas juga mengatakan bahwa sampah tersebut tidak berbahaya bagi biota laut di Samudera Hindia. Menurut Kepala Pusat Riset Antariksa, Emmanuel Sungging Mumpuni, berdasar hasil analisis tim riset benda jatuh antariksa, sampah antariksa yang telah mengalami atmospheric re-entry tersebut akan jatuh di sekitar wilayah selatan Filipina. Sampah antariksa itu akan berada pada ketinggian 10 km di atas wilayah Sarawak, Malaysia, Panah Merah. Sungging mengatakan, proses benda jatuh antariksa ini juga berhasil direkam oleh pengamat di Lampung melalui Observatorium Astronomi ITERA Lampung, OAIL. Selanjutnya, di wilayah Malaysia, juga terpantau serpihan roket yang sama. Serpihan roket berkenaan telah terbakar semasa memasuki ruang udara bumi dan pergerakan serpihan yang terbakar berkenaan turut melintasi ruang udara Malaysia. Serta dapat dikesan di beberapa kawasan termasuk melintasi ruang udara sekitar negeri Sarawak, demikian informasi resmi dari Kementerian Sains, Teknologi, dan Inovasi, MOSTI, Malaysia. Fenomena ini turut dibuktikan dengan kesaksian dari masyarakat di wilayah Malaysia yang berhasil merekam fenomena tersebut dari perangkat seluler mereka dan menjadi viral. Sebelumnya diberitakan, melansir Miami Herald, pakar luar angkasa Amerika Serikat mengatakan, badan roket besar Cina bakal jatuh tak terkendali ke arah bumi. Diperkirakan, badan roket tersebut akan segera menghantam bumi dalam waktu dekat. Aerospace Corporation pada 29 Juli mengatakan, prediksi terbaru memperkirakan puing-puing akan masuk kembali pada pukul 15.24 IST, Sabtu, 30 Juli 2022. Badan roket kemungkinan besar akan menghantam di daerah yang mencakup 88% populasi dunia dan sebagian dari benua Amerika Serikat, kata para ahli pada konferensi pers. Peta prediksi jalur puing terbaru Aerospace Corporation menunjukkan sebagian besar Amerika Serikat Selatan ada di dalam jendela puing. Melansir AFP, Badan Antariksa Cina mengatakan, hanya sebagian kecil dari kapal Tianzhou 3 untuk jatuh dengan selamat pada Rabu ke area yang telah ditentukan di Pasifik Selatan. Hingga 17 Juli, pesawat ruang angkasa itu telah merapat dengan bagian inti stasiun Tianhe dan arah kembalinya mengikuti penambahan modul laboratorium pada hari Senin ketika Cina bergerak untuk menyelesaikan stasiun dalam beberapa bulan mendatang.